dulu yang harus kita kuasai, diantaranya yaitu kemampuan pribadi tentang kita sendiri, kemudian kemampuan sosial, kemampuan profesional, serta kemampuan pedagogik. Untuk yang modul 5 ini kemampuan pedagogik fokus kepada eksplorasi untuk peserta didik kita untuk mengembangkan diri. Bagaimana kita bisa mengajak anak didik kita untuk menghadapi tantangan zaman di abad 21. Kita akan mulai dari proyek. Nah, proyek nanti yang akan kita ajarkan ke anak-anak pada pembelajaran coding, kita harus ingat bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu harus kita ajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu bagaimana anak-anak terbentuk dari lahir, ya, ada punya bakat-bakat tertentu. Kemudian kodrat zaman, kita tidak boleh melihat masa lalu terus. Debian aku ini, debian nggak bisa. Anak sekarang beda dengan anak zaman kita yang mungkin lebih pandai dalam penguasaan HP, kalau lebih jelasnya, lebih pinter. Mungkin yang guru-guru sepuh itu malah gaptek. Nah, kita harus bisa menyesuaikan, bisa menyaring apa yang bisa mereka dapatkan dari HP agar tidak sampai menjadi hal yang tidak baik. Untuk proyeknya yang pertama, prinsip-prinsip pedagogik yang harus kita kembangkan sebagai guru untuk mengeksplorasi anak-anak. Di sini kami tulis yaitu pembelajaran utamanya yaitu berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka itu berpusat kepada peserta didik. Kita hanya mengarahkan anak-anak itu, kita ajak untuk mengeksplorasi apa yang mereka ingin lakukan, berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman, ada yang berkomunikasi, seperti itu. Kemudian pembelajaran aktif, tidak teacher center. Kalau zaman dulu kita ngomong aja, sekarang anak-anak yang kita kembangkan hanya kita arahkan, kamu mau apa ya, kira-kiranya ini hasilnya apa ya, kita beri pertanyaan pemantik. Kemudian kontekstual dan bermakna sesuai dengan yang sekarang. Kolaboratif dan interaktif, kita ajak anak-anak untuk berkolaborasi serta berinteraksi dengan teman, membuat sifat individu. Reflektif dan evaluatif, setiap kali pembelajaran kita usahakan untuk melakukan refleksi, apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu ingin kembangkan, kesulitanmu apa. Kemudian penguatan karakter dan nilai, ini yang tidak dapat anak-anak dapatkan dari teknologi, ya. Kita sebagai guru harus tetap memberikan penguatan karakter dan nilai pada anak didik kita untuk sikap-sikap yang baik. Kalau HP atau komputer mungkin tidak bisa, kamu salah ya, nggak boleh gini, itu nggak bisa. Kita yang bisa untuk penguatan karakter dan nilai. Kemudian berorientasi jangka panjang, mendorong untuk pemahaman mendalam bukan hafalan. Anak-anak yang sekarang itu tidak bisa hafalan kayak kita dulu, butir-butir Pancasila. Kalau zaman saya itu 45 tahun, ya. Kalau zaman saya dulu sekolah itu butir-butir kudu apa. Kalau anak sekarang nggak bisa, malah kadang mungkin anak-anak sekarang ditanya juga hafalnya cuma 5 sila. Butir itu harus kita terangkan, butir itu apa ya. Di dalam sila 1 itu ada berapa butir, itu pengembangan dari sila yang pertama, jadi bukan hafalan. Kemudian reflektif dan metakognisi, harus berefleksi, aplikasi nyata dan lintas konteks. Harus ada nyata, harus ada yang nyata, real, seperti itu. Kemudian pembelajaran mendalam ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pembelajaran mendalam itu berorientasinya maksudnya jangka panjang, tetap mengena pada anak-anak sampai kapanpun, bukan hafalan. Oh, ini dulu saya di guru itu ngajari seperti ini, gak gampang lari seperti itu. Kita usahakan untuk pembelajaran mendalam berbasis pada TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Zaman sekarang yang kita tidak boleh ketinggalan dengan anak-anak sekarang, berbasis teknologi dan konten, serta HOTS, Head Order Thinking Skill, berpikir tingkat tinggi. Taksonomi Bloom ada C1 sampai C6. Untuk kelas tinggi mungkin bisa kita latih mulai dari C4. Kalau kelas rendah mungkin C1 sampai C3. Kita usahakan seperti itu. Kita membuat pemantik